Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam renungan pada hari ini. Saya mau bertanya kepada kita semuanya dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya dan tetap optimis di dalam menjalani kehidupan hari ini. Baiklah, kita akan semakin dikuatkan dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025 dari kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Demikian bunyinya. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Jadilah saksi akan kebaikan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dan Barnabas sedang memberitakan Injil di Listra. Di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudaraku. Mereka menghadapi tantangan karena penduduk setempat ingin mempersembahkan korban kepada mereka, seolah-olah mereka adalah dewa. Namun Paulus dan Barnabas menolak dan mereka menyampaikan kebenaran tentang Allah yang hidup yang menciptakan langit dan bumi. Mereka bersaksi bahwa Allah selalu menyatakan dirinya melalui berkat-berkat yang dialami manusia dalam hidup sehari-hari, sebagaimana hujan musim yang subur dan makanan yang cukup. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya dengan cara-cara yang sederhana, saudaraku, dan itu pasti nyata. Ini menunjukkan bahwa Allah penuh dengan kemurahan-Nya yang selalu memelihara manusia, memberi mereka kehidupan dan kebahagiaan. Sebagaimana seperti Paulus dan Barnabas, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi yang menunjukkan kebaikan Allah bagi semua orang. Dalam percakapan sehari-hari, kita bisa membagikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Sebagai contoh, ketika teman atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan, kita bisa mengingatkan mereka bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah situasi demikian. Dia akan memberi berkat di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun. Saudara-saudaraku, sederhana seperti hujan yang menyegarkan, tetapi berkat Tuhan selalu ada seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17. Menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Menjadi saksi kebaikan Allah adalah dengan bersyukur hari demi hari. Bukan hanya ketika keberuntungan datang melimpah dalam kehidupan kita, tetapi di satu situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya dalam suka dan duka kita mengenal kasih Tuhan terus memelihara kehidupan kita, saudaraku. Ia tak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Maka beritakanlah kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu baik bagi kita, orang yang percaya. Dengan kehadiran kita, dengan pemberitaan kita ini, dengan kita bersaksi tentang kebaikan Allah, maka orang-orang yang mendengarkan semakin terpengaruh untuk menyaksikan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Marilah kita bersama-sama bersaksi akan kebaikan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua betapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami setiap saat. Inilah yang harus kami beritakan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan kami, baik di tempat pelayanan kami, baik di komunitas kami. Tuhan, ajar kami untuk mengingat semua kebaikan-Mu dan kami bisa bersaksi bagi sesama kami. Berkati hidup kami Tuhan, dan hari ini aktivitas kami akan kami laksanakan
kiranya Engkau mendahulinya. Beri kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka yang masih di dalam pendidikan, kiranya Engkau berikan hikmat pengetahuan yang benar, agar mereka mendapatkan cita-citanya. Bagi mereka yang sedang bekerja juga Tuhan, berilah mereka sukacita mengerjakan pekerjaan mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini menunggu akan jodoh, kiranya Tuhan berikan yang terbaik bagi hidup mereka. Demikian juga mereka yang menantikan anak juga, kiranya Tuhan juga turut campur tangan dalam pergumulan mereka. Kiranya Engkau karuniakan itu Tuhan bagi anak-anak-Mu itu. Bapa di surga, berkati orang tua untuk tabah menghadapi keadaan zaman saat ini, sehingga mereka boleh arif, bijaksana, mendidik anak-anak mereka. Mereka semangat terus dan bekerja terus untuk menghidupi keluarga mereka ya Bapa. Bapa di surga, Engkau tahu akan keadaan dunia ini yang semakin sulit dalam kehidupan ekonomi terlebih politik. Kiranya Engkaulah memberikan kesejahteraan bagi umat-Mu. Berikan pimpinan kami hikmat-Mu Tuhan, agar mereka tidak menyimpang dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang terbaik bagi masyarakat khususnya Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, renungan yang telah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.